Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 425. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Vira tidak merasakan rencana Ariel dalam masalah ini, tetapi dia tahu bahwa selama itu adalah sesuatu yang diidentifikasi oleh Sally. Akan sulit untuk dibujuk. Dia meyakinkannya untuk percaya pada kemungkinan lain, dan Ariel selalu menjadi gambar tanpa pamrih dalam pikiran Vira. Jika dia berbicara untuk Ariel saat ini, itu hanya akan membuat Sally semakin marah. Saudari Sally, mari kita pikirkan apa yang harus dimakan malam ini. Mereka berdua tidak ada hubungannya dengan kita, kata Vira. Sally mengangguk, berkata, untuk menurunkan berat badan dan lapar. Siapa yang memintamu mengiriminya sekeranjang buah yang begitu bagus? Apakah kamu tidak menginginkan uang? Vira tersenyum dan berkata, Saudari Sally, saya tidak dapat menemukan buah busuk. Saya benar-benar tidak punya metode seperti itu. Saya harus memperhatikannya lain kali. Selama setengah bulan ke depan, Ariel akan berkultivasi di rumah. Dan setiap beberapa hari, dia akan kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Pada dasarnya tidak ada masalah besar dalam hal pemulihan fisik. Setelah setengah bulan, akhirnya bisa bebas dari kursi roda dan bisa berjalan sendiri. Pada hari ini, Melissa yang mengenakan celemek sedang memasak makan siang untuk Ariel di dapur. Dia mengurus hampir semua pekerjaan rumah dan mengurus Ariel dengan cermat. Setiap kali ini terjadi, Ariel akan sedikit terlalu enggan, karena tidak ada kemungkinan antara dia dan Melissa. Meskipun keduanya juga memiliki kerjasama dalam beberapa aspek, tetapi kerjasama ini tidak memungkinkan Melissa melakukan banyak hal untuknya. Ariel berdiri di pintu dapur dan berkata kepada Melissa, apakah kamu tahu bahwa tidak peduli berapa banyak yang kamu lakukan, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Melissa, yang sedang memasak, tiba-tiba menghentikan gerakannya, seolah-olah tercengang. Setelah beberapa saat, Melissa berkata, saya baru saja melakukan sesuatu yang ingin saya lakukan, dan saya tidak pernah memikirkan apa yang akan saya dapatkan karena apa yang saya lakukan. Hanya membantumu, untuk menyelesaikan semua masalah keluargamu. Tetapi untukmu, aku hanya bisa meminta maaf, kata Ariel ringan. Melissa menarik napas dalam-dalam, berbalik dan melihat Ariel, dengan senyum cerah, dan berkata, beberapa hal, kamu tidak bisa menghentikanku, tetapi kamu dapat memilih untuk mengabaikannya. Ariel menggertakkan giginya dan menatap Melissa setelah membuat makan siang yang mewah. Dia berkata, aku tidak makan di rumah. Terima kasih telah menjagaku selama ini. Setelah itu, Ariel meninggalkan rumah. Ketika Melissa mendengar suara pintu ditutup, dia menangis dengan senyum cerah. Dia tahu bahwa ketika Ariel sembuh, sudah waktunya untuk pergi. Tetapi dia tidak mau menghadapi masalah ini. Bahkan jika dia bersama Ariel, tidak ada yang terjadi antara Ariel dan dia bersedia untuk tinggal di sini. Selama dia bisa lebih dekat dengan Ariel, Melissa akan melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi makan siang mewah ini, dan ucapan terima kasih Ariel, adalah perintah pengusiran, bahwa Ariel ingin dia pergi. Melissa, yang berjongkok di sudut dapur dengan tangan di lutut, sangat tertekan sehingga dia tidak bisa bernapas. Setelah Ariel meninggalkan rumah, dia naik taksi ke desa pinggiran kota. Selama periode waktu ini, dia berada dalam kondisi kultivasi diri. Dia tidak tahu bagaimana bisnis Randy berjalan. Dia diam-diam memanipulasi desa satu langkah. Hanya dengan memenangkan desa, dia dapat menghentikan momentum perkembangan grup Helen dan memiliki modal untuk menantang grup Helen. Setelah Randy mendengar berita bahwa Ariel telah tiba di desa, dia berlari menemui Ariel dengan cepat. Saudara Ariel, apakah kamu tidak terluka? Mengapa kamu tidak beristirahat dengan baik? Randy bertanya dengan prihatin. Apakah kamu harus beristirahat di rumah selama sisa hidupmu jika kamu terluka sekali? Kamu tidak ingin aku dinonaktifkan dari leher ke bawah, kan?
Ariel berkata dengan ringan. Randy tidak berani berpikir seperti ini. Dan dengan cepat menjelaskan. Saudara Ariel, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya berharap Anda lebih banyak istirahat dan merawat tubuh Anda. Tubuh saya tidak lagi menjadi masalah. Aku memukulmu 10 kali. Itu juga mudah. Apakah kamu ingin mencobanya? Ariel bertanya pada Randy dengan alis terangkat. Kelopak mata Randy melonjak. Ketika dia dipukuli untuk pertama kalinya, dia tahu betapa kuatnya Ariel. Tuan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh bajingan seperti dia. Saudara Ariel, kamu benar-benar bercanda. Bahkan jika aku memiliki 100 pasukan, aku tidak bisa mengalahkanmu, kata Randy. Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana kabarmu? Ariel memotong tema. Ini adalah tujuannya datang ke desa. Dan dia membuang waktu dengan Randy begitu lama. Berbicara tentang bisnis. Randy membuang senyumnya dan berkata, Saudara Ariel, mari kita ke rumah dan membicarakannya. Ada banyak orang di desa. Ariel mengangguk dan mengikuti Randy kembali ke rumahnya. Setelah memastikan bahwa pintu terkunci dan tidak ada penyadapan, Randy merendahkan suaranya dan berkata, Saudara Ariel, saya bertemu dengan beberapa keluarga bermasalah sebelumnya, yang menyebabkan banyak kesulitan dalam masalah ini, tetapi telah diselesaikan sekarang. Tapi akhir-akhir ini, aku selalu merasa ada yang salah. Ada apa? Ariel bertanya dengan cemberut. Randy mengerutkan kening dan diam-diam melirik Ariel. Karena apa yang dia katakan salah hanyalah perasaan. Dan dia takut tidak akan mendapatkan persetujuan Ariel setelah mengatakannya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, bicaralah. Jangan seperti seorang wanita, desak Ariel. Saudara Ariel, saya hanya membicarakannya dengan santai. Anda dapat mendengarkannya. Jika menurut Anda apa yang saya katakan salah, Anda belum pernah mendengar apapun, kata Randy. Kamu berbicara omong kosong. Bagaimana kalau aku memesankanmu paket setengah bulan di rumah sakit? Ariel berkata dengan dingin. Randy sangat pintar. Dan berkata dengan cepat, saya pikir masalah ini terlalu halus. Agak tidak biasa. Terutama baru-baru ini. Beberapa penyewa yang sulit. Mereka semua setuju untuk menjual. Para developer yang dulu mengajak berdiskusi, bahkan menggunakan cara memaksa. Mereka tidak kompromi. Kali ini mereka setuju terlalu senang. Saudara Ariel, Anda mungkin tidak mengetahui situasi kelurahan dengan baik. Biarkan saya memberitahu Anda masalah ini. Keluarga-keluarga ini telah menjadi berita melompat dari gedung karena pembongkaran dan relokasi. Begitu banyak pengembang akan mengambil tempat ini sebagai perhatian sebagai negeri serigala dan harimau. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang tertarik untuk membangun kembali kelurahan. Jika seseorang benar-benar melompat dari gedung karena pembongkaran, itu berarti pihak lain adalah karakter yang sangat sulit. Keberatan Randy dapat dimengerti, tapi masih agak memalukan bagi Ariel untuk memikirkan alasannya dalam waktu singkat. Sesuatu yang aneh, tanya Ariel. Ini lebih dari aneh. Saya pikir itu seperti seseorang membantu mereka secara diam-diam. Saya harap ini bisa berjalan lancar. Randy berkata, seseorang beroperasi dalam kegelapan, tanpa alasan. Ariel tidak bisa mendapatkan bantuan. Jika cerita Randy benar, maka masalah ini pasti memiliki makna tersembunyi yang mengejutkan. Mungkinkah Helen tahu tentang rencana ini? Jadi apakah dia memasang jebakan lagi? Tapi meskipun ada banyak orang yang terlibat dalam masalah ini, mereka benar-benar tahu apa yang mereka lakukan. Hanya ada beberapa orang inti di sekitar Ariel. Bimo tidak akan pernah mengkhianatinya. Ariel tidak perlu memikirkannya. Tidak mungkin Randy di depannya. Jika dia ingin mengkhianati, tidak mungkin memberitahu Ariel tentang masalah ini. Saudara Ariel, apakah Anda ingin menyelidikinya? Kata Randy. Ariel menarik napas dalam-dalam. Jika ini adalah konspirasi, Ariel harus memikirkan solusi. Jika tidak, jebakan ini akan cukup untuk membuatnya malapetaka. Saya akan memperbaikinya. Randy mengangguk. Karena Ariel berkata begitu, dia tidak perlu khawatir. Meninggalkan desa, Ariel pergi ke LKK Technoscience. Dia harus meminta imam untuk membantunya memikirkan masalah ini. Berdasarkan idenya sendiri, dia tidak bisa memikirkan jebakan macam apa ini.
Dan itu bertabrakan dengan ide imam mungkin bisa menginspirasi beberapa ide baru. Ketika dia datang ke LKK Technoscience, Ariel berjalan langsung ke kantor imam. Berjalan cepat, karena Vira dan Sally sama-sama bekerja di sini. Ariel tidak ingin bertemu dengan mereka. Tetapi dunia ini begitu indah. Semakin takut sesuatu, semakin itu akan datang. Ketika Selu muncul di depan Ariel secara langsung, dan keduanya saling memandang, Ariel sangat tidak berdaya, sementara Sally penuh dengan kebingungan. Apa yang kamu lakukan di sini? Selu bertanya pada Ariel. Hidupku bebas. Bukan giliranmu untuk campur tangan, kan? Ariel berkata ringan, bersambung.